Sahabat Ayu, pernahkah Anda mengalami ini? Semua dokumen sudah lengkap. Waktu sudah diluangkan. Tapi urusan pelayanan publik tetap belum selesai. Bukan karena tidak mau mengikuti aturan, tapi karena aturannya terasa berputar-putar. Cerita seperti ini terlalu sering kita dengar. Dan seringkali kita sendiri yang mengalaminya. Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode pertama mini seri ini, saya ingin mengajak sahabat Ayu melihat pelayanan publik dari dua sisi. Dari sisi warga dan dari sisi aparatur negara. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk memahami mengapa transformasi pelayanan publik menjadi sangat penting hari ini. Mari kita dengarkan cerita warga dalam realita sehari-hari. Pukul 8 pagi. Antrean sudah terbentuk. Sebagian berdiri, sebagian duduk sambil memeluk map plastik. Warnanya hampir sama, isinya juga hampir sama. Pak Andi datang untuk mengurus izin usaha kecil. Usaha rumahan yang ingin ia jalankan dengan tertib dan legal. Ia sudah membaca informasi di internet, sudah menyiapkan dokumen, sudah mengatur waktu. Namun, di loket, ia mendengar kalimat yang terdengar biasa, tapi selalu membawa konsekuensi besar. Maaf Pak, ini masih kurang 1 dokumen. Bukan marah yang muncul, lebih tepatnya lelah. Di saat yang sama, ponsel di sakunya berbunyi. Notifikasi transaksi berhasil. Tagihan selesai dibayar. Pesanan sudah diproses tanpa antri, tanpa fotokopi, tanpa harus datang ke mana-mana. Dan disinilah pertanyaan itu muncul. Pelan tapi mengganggu. Mengapa urusan dengan negara terasa begitu berbeda? Di mana sebenarnya masalahnya? Sahabat Ayu, cerita Pak Andi sering dianggap cerita kecil. Padahal jika dikumpulkan, cerita-cerita kecil inilah yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dalam banyak kajian pelayanan publik, masalah jarang berada pada individu pelayan. Masalahnya adalah pada cara sistem pelayanan dirancang. Sistem kita dibangun dengan logika. Dokumen sebagai pusat, prosedur sebagai pengaman, dan instansi sebagai batas kewenangan. Logika ini masuk akal di masanya. Tapi dunia berubah, cara hidup berubah, ekspektasi masyarakat pun ikut berubah. Sistemnya yang belum berubah. Akibatnya, pelayanan publik terasa lambat. Padahal orang-orang di dalamnya justru bekerja semakin keras. Kita lihat dari sisi aparat. Bu Rina sudah lebih dari 15 tahun menjadi petugas pelayanan. Setiap hari ia membuka loket
dengan niat yang sama, menyelesaikan urusan warga sebaik mungkin. Namun, Bu Rina bekerja dalam sistem yang penuh kehati-hatian, terikat SOP yang ketat, dan minim ruang diskresi. Satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Maka ketika Bu Rina meminta dokumen tambahan, itu bukan karena ingin mempersulit, melainkan karena sistem yang menuntut kepatuhan, bukan fleksibilitas. Di titik ini, kita melihat sesuatu yang penting. Warga dan aparat sama-sama rasional, tapi terjebak dalam sistem yang tidak dirancang untuk dunia hari ini. Sahabat Ayu, transformasi pelayan publik sering disalahartikan sebagai urusan teknologi semata. Padahal akar persoalannya adalah kesenjangan ekspektasi, kesenjangan harapan. Masyarakat hari ini terbiasa dengan layanan yang cepat, personal, minim friksi, dan bisa diakses kapan saja. Di sisi lain, pelayanan publik masih prosedural, reaktif, dan berlapis-lapis. Ketika ekspektasi ini tidak bertemu, yang muncul bukan sekedar keluhan, tetapi rasa bahwa negara berjalan lebih lambat dari warganya. Inilah mengapa transformasi pelayanan publik bukan sekedar agenda digital, melainkan agenda kepercayaan publik. Kita lihat dari sisi kebijakan. Transformasi pelayanan publik berarti mengubah cara kita mendesain layanan. Dari sudut pandang instansi ke sudut pandang warga. Dari sekedar patuh prosedur ke menciptakan pengalaman yang masuk akal. Transformasi tidak berarti melanggar aturan, justru sebaliknya. Membuat aturan bekerja lebih cerdas dan lebih manusiawi. Dan semua itu tidak dimulai dari aplikasi, tetapi dari cara berpikir. Sahabat Ayu, jika hari ini pelayanan publik terasa lambat, itu bukan karena negara tidak mau berubah. Seringkali karena negara belum benar-benar mendesain ulang cara melayani. Pertanyaan pentingnya bukan apakah layanan kita sudah online, tetapi seharusnya apakah warga benar-benar merasakan perubahannya. Di episode berikutnya kita akan membahas satu jebakan besar dalam transformasi digital, yaitu pada saat layanan sudah online tetapi pengalaman warga tetap sama. Saya Diah Natalisa dan ini adalah bagian pertama dari miniseri Transformasi Pelayanan Publik di Era Digital. Sampai jumpa di episode selanjutnya, sahabat Ayu.